Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bontot. Dari anggota kelompok Bontot. Saya dari anggota kelompok Bontot. Nah, jadi tujuan kita berada di hadapan kalian hari ini adalah kita akan mempresentasikan hasil diskusi online kita melalui grup WA, yaitu tentang akuntansi keperilakuan pada etika seorang akuntan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan simak video selanjutnya. Ada aspek-aspek tentang akuntansi keperilakuan pada etika akuntan. Yang pertama itu adalah adanya peran penalaran moral. Yang kedua ada teori model pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada riset perilaku etis akuntan. Yang keempat ada peran studi pengembangan studi. Dan yang kelima ada studi kasus. Penjelasannya yang pertama yaitu adalah penalaran moral. Yang dimaksud dengan penalaran moral itu adalah dilema etika sering muncul berada saat situasi pengambilan keputusan antara etis dan tidak etis, di mana ada pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Maksudnya itu adalah dilemanya itu saat pengambilan keputusan, karena di situ kan ada pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dia menentukan keputusan tersebut apakah etis dan tidak etis menurutnya. Itu yang menjadi salah satu dilema etika pada seorang akuntan. Kemudian ada memainkan peran seluruh area potensi akuntan yang secara kontinu dihadapkan pada dilema konflik nilai. Itu maksudnya adalah dia memainkan suatu peran pada area profesi akuntan yang lainnya yang secara kontinu. Itu maksudnya adalah itu terjadinya konflik nilai antara yang profesi yang dimainkannya itu dengan seseorang atau karyawan yang memiliki profesi tersebut. Kemudian ada pengukuran moral tidak dari perilaku saja, tetapi pada kesadaran moral juga. Itu maksudnya adalah dari pengukuran moralnya itu bukan hanya dari perilaku kita keseharian kita di suatu perusahaan tersebut, tetapi juga kesadaran kita terhadap moral-moral yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu model pengambilan keputusan. Di sini penalaran moralnya itu dari Kohlberg. Kita ambil dari Kohlberg yang mana menurutnya individu secara berurutan mengalami kemajuan ke tingkat atau tahap moral reasoning yang lebih tinggi sebagai bagian dari proses pertumbuhan usia. Di sini ada tingkatan menurut Kohlberg. Yang pertama itu adalah prakonvensional, yang kedua konvensional, dan yang ketiga ada pasca konvensional. Yaitu pada ukuran moral reasoning. Wawancara penilaian moral dikembangkan untuk melibatkan serangkaian paradigma terstandarisasi yang membutuhkan individu untuk memecahkan dilema moral. Alternatifnya, biasanya pengujian definisi masalah atau DIT berupa kuesioner pilihan ganda. DIT mampu menunjukkan pembenaran etis yang didasarkan pada ekspektasi. Pendekatan kognitif lingkungan. SEM atau skala etis multidimensional menyebutkan sebagai ukuran kesadaran moral yang menghubungkan teori perencanaan perilaku. Pada kali ini dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu keadilan moral, relativisme, dan kontraktualisme. Tujuan utamanya yaitu memvalidasi penggunaan skala etis multidimensional dalam konteks akuntansi. Terdapat 3 aksi penalaran yang berhubungan dari komitmen perilaku yang pada saatnya diprediksi dari sikap pribadi individu terhadap perilaku dan norma subjektif. Misalnya, persepsi individual mengenai sikap masyarakat terhadap perilaku. Model alternatif pengambilan keputusan. Pada kali ini terdapat beberapa model pengambilan keputusan berdasarkan kode etik dan perilaku profesional AICPA berdasarkan prinsip keunggulan. Ada beberapa ilmuwan yang menyatakan, yaitu misalnya Mankitos menyatakan bahwa riset menekan pada perspektif yang hanya mengukur penerimaan sosial, bukan pada perspektif etis yang sesungguhnya. Selanjutnya, riset perilaku etis akuntan.
menyelidiki tingkat moral reasoning akuntan dan perilaku yang berhubungan dengan yang pertama studi pendidikan etika, yang kedua studi pengembangan etika, yang ketiga studi etika lintas budaya. Studi pendidikan etika menentukan efek pendidikan terhadap keahlian moral reasoning dari para praktisi dan mahasiswa akuntansi. Yang pertama dari M. Armstrong, yaitu pendidikan kampus mungkin tidak mendorong kelanjutan dari pertumbuhan moral. Yang kedua, Ponemon dan Glasser melakukan penyelidikan dengan membandingkan mahasiswa dari dua tingkatan yang berbeda. Yang ketiga, St. Vera Nelson dan Gubin mengkaji hubungan pendidikan etika terhadap dampak keperilakuan. Selanjutnya, studi pengembangan etika berfokus pada pengembangan moral reasoning dalam profesi akuntansi, misalnya dalam keyakinan eksistensi sosialisasi etis. Ini ada Ponemon pada tahun 1990, yaitu menyelidiki bukti awal bahwa tingkat posisi dalam perusahaan dan tingkat moral reasoning. Yang kedua, Ponemon pada tahun 1992, adanya sosialisasi perusahaan bahwa manajemen lebih bisa mendorong individu yang mempunyai pandangan organisasi umum yang sama. Yang ketiga, tingkat moral reasoning yang lebih tinggi akan menunjukkan peningkatan atau penurunan konsistensi manajemen. Yang terakhir ada Sweeney, investigasi menunjukkan bahwa keahlian moral sangat berhubungan dengan orientasi politik auditor. Kemudian selanjutnya ada menurut Jeffrey dan Witter. Itu maksudnya adalah ada komitmen profesional dan kepatuhan pada aturan secara signifikan dan positif, saling berhubungan di mana hubungan tersebut terbalik. Itu maksudnya adalah ada komitmen profesional antara kepatuhan kita terhadap suatu aturan di dalam perusahaan, baik itu secara signifikan dan kita itu menganggap aturan tersebut secara positif. Kemudian ada Kit, Lower, dan Reditke. Itu maksudnya adalah tidak mendukung hipotesis bahwa auditor lingkungan mempunyai skor DIT yang rata-rata lebih tinggi daripada akuntan praktik. Kemudian ada ini yang pertama adalah isu independensi, yang maksudnya itu adalah auditor dengan skor DIT yang rendah memungkinkan untuk melanggar aturan independensi dan lebih spesifik terhadap faktor penalti dan begitu juga sebaliknya. Kemudian ada temuan menunjukkan bahwa auditor dengan menguasai situasi yang etis tidak terlalu skeptis dan tidak terlalu memperhatikan isu etis profesional. Kemudian yang kedua ada pelanggaran kode etik dan profesional AECPA, yang termasuk yang pertama itu adalah peningkatan tingkat komitmen profesional tidak menghasilkan auditor yang lebih sensitif terhadap etika. Kemudian ada bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku profesional akan mencerminkan adanya sensitivitas etika auditor yang terkait komitmen profesional mereka dalam hal pengambilan keputusan. Mendeteksi dan mengkomunikasikan kecurangan. Auditor internal dengan skor DIT lebih tinggi memungkinkan pengungkapan temuan audit sensitif, bahkan ketika tindakan balas dendam oleh manajemen terjadi, begitu pula sebaliknya. Auditor dengan skor DIT yang tinggi secara substansial lebih baik dalam mendeteksi penipuan daripada auditor dengan skor DIT yang lebih rendah. Ketidakpatuhan membayar pajak. Yang pertama menunjukkan bahwa faktor individual dan situasional secara psikologis merupakan aspek yang menonjol dari keputusan dalam ketidakpatuhan pajak. Perbedaan dalam perilaku dan niatan patuh tergantung pada perbedaan keyakinan tentang pentingnya memenuhi kewajiban kewarganegaraan dan moral pribadi terkait hasil moneter dari keputusan kepatuhan. Perilaku disfungsional lain menjelaskan bahwa pelaporan paling rendah di kelompok kontrol dan paling tinggi di kelompok rekan atau sekutu. Selanjutnya, auditor dengan skor DIT yang lebih rendah secara rata-rata membutuhkan waktu pelaporan yang masih singkat daripada mereka dengan skor DIT yang lebih tinggi. Studi etis lintas budaya. Perbedaan budaya dapat memberikan pemahaman kelompok profesi akuntan yang berbeda pula terkait penetapan standar organisasi internasional.
Konsistensi sebuah pelaporan menunjukkan adanya perusahaan multinasional dengan divisi yang terletak di negara berbeda. Mungkin perlu mengimplementasikan sistem pengendalian yang berbeda untuk mencapai tingkat reliabilitas yang serupa. Perbedaan budaya juga akan memungkinkan bisa keinginan sosial di antara kelompok yang melakukan tindakan atau praktek akuntan, melainkan juga situasi khusus. Selanjutnya, implikasi bagi riset mendatang. Dalam menyelidiki dimensi etika profesi akuntansi yang berhubungan dengan keputusan apakah akan memperluas dan menyatukan teori konflik dan ukuran dalam kerangka kerja teoritis kognisi moral bahwa keputusan akuntan menjadi objek dari bermacam-macam konstituen pelayanan kantor, profesional, dan publik umum. Terdapat dua dimensi terkait riset mendatang demi kemajuan. Yang pertama, melanjutkan integritas modal dan ukuran kognitif yang berbeda dalam model riset. Yang kedua, mengembangkan sebuah model pengambilan keputusan etis kognitif yang khusus untuk profesi akuntansi. Yang ketiga, jika terdapat korelasi negatif yang di antara kinerja akuntan dengan moral reasoning, maka ditemukan bahwa investasi pendidikan adalah efektif dalam studi yang melibatkan mahasiswa akuntansi. Dampak dari intervensi terdapat akuntansi profesional masih harus dikaji. Yang berikutnya, intervensi pendidikan efektif, yaitu efektif dalam studi yang melibatkan mahasiswa akuntansi. Kemudian selanjutnya ada riset mengkaji perilaku etis akuntan, bahwa peranan yang dimainkan oleh variabel-variabel moderasi dalam menekan perilaku etis di fungsional itu contohnya seperti profesi akuntan unik yang seringkali bertanggung jawab kepada suatu kelompok yang konstituen. Kemudian ada perbedaan persepsi mengenai moralitas terbukti ada dalam studi lintas budaya yang dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai perbedaan budaya yang dapat memoderasi perilaku tidak etis seorang akuntan. Kemudian di sini ada kesimpulan. Yang pertama ada riset tentang studi pendidikan etis telah menunjukkan bahwa seorang akuntan pada umumnya tidak mengalami kemajuan pada tingkat moral reasoning. Kemudian yang kedua ada studi pengembangan etis mengkaji bahwa korelasi dari tingkat auditor di mana telah menemukan bahwa tingkat posisi dan tingkat moral reasoning berhubungan secara terbalik. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan studi keputusan etis menyatakan bahwa seorang akuntan dan auditor dengan tingkat reasoning lebih rendah lebih mungkin untuk melaksanakan perilaku disfungsional. Dengan demikian, aspek keperilakuan pada etika seorang akuntan didasarkan pada sejumlah studi etis yang membutuhkan peran berbagai riset dan pengembangan moral reasoning untuk menjunjung tinggi etika dan profesional seseorang akuntan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan pertanyaannya diajukan di grup WhatsApp sebelah. Nanti kita bicarakan lebih lanjut di situ. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gontot.